بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan dari tafsir Ibn Katsir. Kita masuk pada tafsir surah At-Tariq wa hiya makkiyah. Tafsir surah At-Tariq, dan surah ini merupakan surah makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad, berkata Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaid 'ala al-Musnad, haddatsana abi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala Abdullah wa sami'tuhu ana minhu wa haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazzari an Abdullah bin Abdurrahman at-Taifi an Abdurrahman bin Khalid bin Abi Jabal al-Adwani an abihi annahu absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriqi Thaqif, bahwasanya yaitu Khalid bin Abi Jabal al-Adwani melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriqi Thaqif, di arah timur daripada Thaqif, wa huwa qa'imun 'ala al-qaus, dan beliau berdiri dengan memegang qaus, tongkat, ya, bertelakan dengan tongkat. Hina atahum yabtaghi 'indahum an-nasr, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Taif, mendatangi Thaqif dari Bani Thaqif, mengharapkan di sisi mereka ada pertolongan. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, was samaa'i wat tariq hatta khatamaha. Qala fawa'aituha fil jahiliyah wa ana musyrik, maka aku pun memperhatikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam keadaan aku masih musyrik, masih jahiliyah. Tsumma qara'tuha fil Islam, maka ketika aku sudah masuk Islam, aku membaca surat ini lagi, mengingat-ingat dulu Rasulullah ketika datang ke Bani Thaqif. Rasulullah membawakan surat ini untuk mendakwai mereka. Faja'atni Thaqif, ya. Kemudian ketika aku masuk Islam, orang-orang Thaqif pun mengatakan kepadaku, "Madza sami'ta min hadzal rajul?" Apa yang engkau dengar dari orang ini? Itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'tuha alaihim, maka aku membacakan surat ini kepada mereka. Fa qala man ma'ahu min Quraisy, maka ketika itu orang-orang Quraisy yang ada di Thaqif mengatakan, "Nahnu a'lamu bi sahibina." Kami lebih tahu siapa yang mengatakan ini. "Lau kunna na'lamu ma yaqulu haqqan lattaba'nahu." Kalaulah kami mengetahui apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, pasti kami akan mengikutinya. Tapi kami enggak mau mengikutinya. Ya. Inilah
provokasi daripada orang-orang Quraisy ketika itu untuk mementahkan dakwah ya dari seorang sahabat yaitu Khalid bin Abi Jabal Al-Adwani. Ya. Beliau menyampaikan ayat ini untuk mendakwai sukunya. Qala Nasa'i, kemudian Al-Imam Nasa'i mengatakan haddatsana Amr bin Mansur qala haddatsana Abu Nu'aim an Mis'ar an Muharib bin Dithar an Jabir. Qala, beliau mengatakan shalla Mu'ad al-Maghrib faqara al-Baqarah wan Nisa. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal mengimami salat Maghrib. Kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah dan surah An-Nisa dalam satu rakaat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Afattan anta ya Mu'ad? Apakah engkau akan bikin fitnah wahai Mu'ad? Maka yakfika an taqra bis sama'i wat tariq." Ya. Seharusnya cukup bagimu untuk membaca as-sama' was sama'i wat tariq. Wasyamsi wa duhaha atau syamsi wa duhaha wa nahwa hadza, atau surat-surat yang semacam ini yang pendeknya seperti surah At-Tariq, surah Ad-Duha dan semacamnya ketika mengimami salat Maghrib. Di sini sahabat Mu'ad bin Jabal diingatkan, ya, afattan anta ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'ad? Kemudian kita baca suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit. Wa ma tariq. Ya. Apa itu at-tariq? Wa ma adraka ma tariq. Apa itu at-tariq? At-tariq an-najmu ats-tsaqib. At-tariq adalah an-najmu ats-tsaqib, yaitu bintang yang bersinar dengan terangnya pada malam hari. Ini adalah at-tariq. Jadi bintang dinamakan pula tariq. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa, ya, setiap manusia itu memiliki penjaga yang Allah Subhanahu wa taala utus penjaga tersebut, yaitu dari kalangan malaikat. Ya. Malaikat hafazah atau malaikat hafiz, yaitu yang ada di depan kita, baina yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Yang ada di hadapan kita dan yang di belakang kita, yang senantiasa mereka menjaga kita supaya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kebaikan. Ini malaikat. Selain malaikat raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri yang mencatat amalan kita, ada malaikat hafiz. Ya, hafazah jamaknya, yang di hadapan kita dan di belakang kita, yang selalu mengajak kita kepada kebaikan dan mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang keluar di antara tulang sulb dan tulang tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kita semuanya, menciptakan segala sesuatu untuk mengembalikan apa yang Allah ciptakan, itu sungguh maha mampu dan lebih mampu. Yauma tubla sarair, yaitu dibangkitkan pada hari di mana rahasia akan diungkapkan. Fama lahu min quwwati wala nasir. Hari di mana tidak ada kekuatan dan penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yuqsimu ta'ala bis sama' wa ma ja'ala fiha min al-kawakib an-nayyirah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan langit, demi langit. Dan apa yang Allah jadikan di langit tersebut berupa bintang-bintang yang bersinar. Walihada qala was-samaa'i wat-tariq. Oleh karena itu Allah katakan was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan bintang. Karena ini yang mengucapkan Allah. Adapun kita bersumpah hanya atas nama Allah saja. Tsumma qala wa ma adraka ma at-tariq. Apakah engkau tahu apa itu at-tariq? Tsumma fassarahu biqauli. Kemudian Allah tafsirkan dengan ayat yang ketiga.
an-najmus tsaqib. At-tariq adalah an-najmus tsaqib. Itu bintang yang terang benderang. Qala Qatadah wa ghairuhu, innama summiya an-najmu tariqan. Yang namanya bintang itu dinamakan tariq li'annahu innama yura bil-lail wa yakhtafi bin-nahar. Dikarenakan yang namanya bintang itu hanya dilihat di malam hari dan tersamarkan, tersembunyikan saat siang hari. Oleh karena itu dinamakan at-tariq. Oleh karena itu ada dalam hadis, la tatruk ahlakum ya al-lail, la tatruk ahlahum al-lail. Jangan engkau ketok-ketok pintu atau engkau mendatangi rumahmu dalam keadaan malam hari. Ini hadis mengenai seseorang yang safar. Ketika kita safar, jangan pulang di malam hari langsung masuk ke rumah kita. Ini adab, ya etika dalam kita pulang dari safar. Maka hendaknya kita memberitahu dahulu kalau memang harus pulang malam, kita beritahu dahulu. Apalagi sekarang ada alat komunikasi. Ya. Tetapi jangan sampai secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, malam-malam gedor pintu, walaupun itu rumah kita. Walaupun yang gedor adalah ya rumah istri kita. Tapi secara etika, kita jangan demikian. Kecuali memang diberitahu terlebih dahulu. Itu adalah adab, etika, sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang dia datang di tengah malam dari safarnya, maka hendaknya jangan ya masuk terlebih dahulu. Ya. Karena yang sunnah dia mendatangi masjid kemudian salat di masjid tersebut dan menunggu di waktu yang memang pantas untuk kita pulang di waktu pagi. Ya. Terkecuali memang kita sudah menghubunginya terlebih dahulu, ini taksis. Wa yu'ayyidu, ya diperkuat lagi dengan hadis yang kita tadi bacakan dengan lafaz yang lain, lafaz Bukhari Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatraqar rajul ahlahu turuqan. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang suami mendatangi istrinya tiba-tiba di malam hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ay ya'tihim faj'atan bil lail. Yaitu datang di malam hari secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Wafil hadis al-akhar, ya. Dan dalam hadis yang lain, doa illa tariqan yatruku bi khair ya Rahman, kecuali hal-hal yang mendatangkan kebaikan wahai Rahman. Tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu.
qawluhu ats-tsaqib. Kemudian makna firman Allah Ta'ala ats-tsaqib, qala Ibnu Abbas al-mudhi. Ats-tsaqib adalah al-mudhi, bintang yang menyinari. Ad-dhiya yaitu sinar yang membawa panas. Ya seperti matahari dan bintang, di mana mereka bersinar, sinarnya tersebut menghasilkan panas. Oleh karena itu disebut ya matahari itu bersinar atau mudhi, karena cahayanya menghasilkan panas. Qala As-Sudi yaskubu syayatin idza ursila 'alaiha. Di mana bintang tersebut akan menyinari syaitan dan sekaligus membakar syaitan ketika syaitan tersebut mencuri-curi kabar dari langit. Wa qala Ikrimah huwa mudhi wa muharrik lisyayatin. Bintang tersebut akan menyinari syaitan dan sekaligus membakar syaitan. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah seorang manusia pun, atau sesungguhnya setiap jiwa, setiap manusia ini ada hafidnya, ada penjaganya. Ay kullu nafsin 'alaiha minallahi hafiz yahrusuha minal afat. Setiap jiwa, setiap manusia Allah kirim atas mereka satu penjaga dari kalangan malaikat yang menjaga dari kelalaian-kelalaian manusia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang diutus kepada manusia, yang berada di hadapan manusia dan berada di belakang manusia, yang bertugas untuk menjaga manusia supaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia itu melihat, memperhatikan, meneliti dari apa dia diciptakan. Tanbihun lil insan ala dha'fi aslih alladhi khuliqa minhu. Ini adalah sebuah peringatan bagi manusia, yaitu lemahnya asal usul dia yang dia diciptakan darinya. Wa irsyadun lahu ila al-i'tiraf bil ma'ad, dan juga membimbing manusia untuk mengetahui, untuk beriman dengan hari kebangkitan. Lianna man qadara 'ala al-buda'ah fa huwa qadirun 'ala al-i'adah bi tariq al-aula. Dikarenakan Allah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, itu lebih mampu dan maha mampu untuk mengulangi penciptaannya, mengulangi penciptaan yang sudah diciptakan bi tariq al-aula, tentunya dengan terlebih lagi. Kama qala ta'ala wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayh. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan dari sebelumnya tidak ada, kemudian Allah akan ulangi penciptaannya dengan dibangkitkan, dan ini lebih ringan, ahwan 'alayh, lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu manusia diciptakan? Khuliqa min ma'in dafiq, yaitu diciptakan dari air mani yang memancar. Yakni al-mani, air mani, yakhruju dafqan min ar-rajul wa min al-mar'ah. Di mana air mani tersebut keluar secara memancar dari laki-laki ataupun perempuan. Fayatawalladu minhuma al-walad bi'iznillah. Kemudian ketika bercampur antara mani laki-laki dan mani perempuan, terlahirkan, terhasilkan dari dua mani tersebut seorang anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dari air mimma'in mahin, air yang hina, yang kita lihatnya aja jijik, yang kita lihatnya itu ya jijik. Ya, inilah asal usul kita. Inilah asal usul manusia. Kita semuanya ini. Oleh karena itu Allah katakan yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang keluar dari tulang sulbi dan tulang tara'ib. Tulang tara'ib itu tulang dada. Ya. Yakni sulbal rajul. Kalau laki-laki keluarnya dari sulbal rajul, tulang belakangnya.
Tulang belakangnya sulb, ya, tulang belakang ini. Kalau laki-laki air maninya keluar dari tulang sulbnya. Ini asal daripada air mani laki-laki. Wa taraibul mar'ah wa huwa sadruha. Adapun wanita, air maninya keluar dari dadanya, dari tulang-tulang dadanya. Ya. Inilah asal usul daripada mani tersebut. Laki-laki keluar dari tulang punggungnya, tulang apa namanya ini? Ya, tulang punggungnya ya. Tulang belakangnya. Kalau perempuan tulang depannya itu dadanya. Qala Asy-Syabi bin Bishr an Ikrimah anna Ibnu Abbas yakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib sulbur rajul wa tara'ibil mar'ah. Yaitu kalau laki-laki air maninya keluar, kata Ibnu Abbas, dari tulang sulbinya. Adapun wanita air maninya keluar berasal dari tulang-tulang dadanya. Asfar raqiqun la yakunul walad illa minhuma. Yang air mani tersebut agak kuning dan lengket, la yakunul walad illa minhuma. Di mana itu air mani yang seperti itu adalah tidaklah anak terhasilkan kecuali dari air mani yang seperti itu kualitasnya. Ya, diterangkan di sini oleh Ibnu Abbas, air mani yang berkualitas yang agak asfar, agak menguning, raqiq, yang agak kuning, agak bening, lengket, la yakunul walad illa minhuma, dan tidaklah terhasilkan anak kecuali dari air mani yang berkualitas seperti itu. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Qatadah wa Sudi wa ghairihim. Demikian dikatakan oleh ulama salaf seperti Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah, As-Sudi dan yang lainnya dari kalangan ulama salaf. Adapun dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj, qala haddatsana Abu Usamah An-Nis'ar, sami'tu Al-Hakam dzakara 'an Ibnu Abbas, ketika menafsirkan yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, Ibnu Abbas mengatakan hadhihi tara'ib wa wada'a yadahu 'ala sadri. Inilah tara'ib. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas dadanya. Inilah tara'ib. Ini adalah tara'ib. Tulang tara'ib. Dan itu pada wanita tentunya. Kalau laki-laki pada tulang sulbnya. Qala Dhahhak wa 'Athiyah 'an Ibnu Abbas, jaridatul mar'ah mawdi'ul qiladah. Tara'ib, tulang tara'ibnya wanita itu mawdi'ul qiladah, tempat kalung itu menempel. Jadi kalau kalung menempel kan di sini deh, ya. Wanita. Kata qala Ikrimah wa Sa'id bin Jubair. Demikian pula dikatakan oleh Ikrimah dan Sa'id bin Jubair. Wa qala Ali bin Abi Talha 'an Ibnu Abbas, at-tara'ib baina sudaiha. Adapun Ibnu Abbas dalam riwayat Ali bin Abi Talha, beliau mengatakan at-tara'ib adalah tulang yang ada di antara buah dadanya. Itu di sini berarti. Di antara buah dadanya, maka di tengahnya ini adalah tara'ib. Ya. Dari Mujahid beliau mengatakan at-tara'ib ma bainal mankibain ila as-sadr. Yang namanya tara'ib dari mankibain, dari kedua punggungnya sampai ke dadanya. Ini semuanya adalah tara'ib. Wa anhu aidan at-tara'ib asfal min at-taraqi. Dan Mujahid juga mengatakan tara'ib adalah tulang yang di belakang tenggorokan atau kerongkongan kita. Dan dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri fawqa thadyayain. Ya. Di antara kata Sufyan Ats-Tsauri, tara'ib atau turbah itu adalah tulang yang di atas buah dadanya perempuan. Dan dari Sa'id bin Jubair beliau mengatakan at-tara'ib arba'atu adla' min hadhihi al-janib al-asfal. Yaitu 4 ruas tulang yang bengkok, ya, dihitung 4 dari atas. Jadi kalau dihitung ini ke-4 atas semuanya ini tara'ib bagi apa sih tulang ininya ya, rusuk ya. Nah, rusuk 4 dari bawah. Jadi di bawah dihitung 4, ke atasnya sudah ke bawah tara'ib. Adapun Ad-Dhahhak
menafsirkan taraib baina sajjayaini wa rijlaini wal ainaini. Adapun Ad-Dhahhak beliau menafsirkan maknanya lebih luas. Bahwasanya taraib atau turbatul mar'ah, tulang taraibnya wanita itu adalah tulang yang berada di antara dada, di antara buah dadanya wanita, warijlaini, dan tulang yang berada di antara kedua kakinya wanita, wal aini, dan tulang yang berada di antara dua matanya wanita. Ini semuanya adalah taraib. Ya. Wa qala Laits bin Sa'ad dan Ma'mar ibn Abi Habibah Al-Madani, dari Laits bin Sa'ad dari Ma'mar beliau mengatakan annahu balagha bi qoulihi ta'ala, telah sampai kepadanya mengenai firman Allah Ta'ala, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib huwa usaratul qalbi min hunaka yakunul walad. Yaitu yang namanya mani itu keluar dari usaratul qalb, dari tulang yang melindungi jantung. Dari situlah air mani perempuan itu keluar. Yang dari situlah anak itu akan keluar. Ya, akan terhasilkan anak dari air mani yang keluar dari situ. An Qatadah, dan Qatadah mengatakan yakhruju min baini sulbi wat tara'ib min baini sulbi wa nahri. Yaitu di antara tulang sulubnya, ya, tulang sulubnya, tulang belakangnya dan lehernya. Wa qawluhu innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir, setelah Allah terangkan bagaimana manusia itu diciptakan dari air yang hina, dari air yang memancar yang keluar di antara sulb dan taraib, sulubnya laki-laki dan turbahnya wanita. Allah ingatkan tujuan Allah bersumpah, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan penciptaannya sangat mampu dan sangat mudah. Fihi qaulan, di sini ada dua penafsiran. Ala raj'i hadzal ma' adz-dafiq fi maqarrihi alladhi kharaja minhu laqadir ala dzalik. Yaitu penafsiran yang pertama, kata Ibnu Katsir, yaitu kalaulah Allah mau berkehendak untuk mengembalikan air mani yang sudah keluar dari tempatnya, kalaulah Allah berkehendak untuk mengembalikan ke asalnya, bisa saja. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Qalahu Mujahid wa Ikrimah wa ghairuhuma. Ini ditafsirkan oleh Mujahid dan Ikrimah. Wal qaul tsani, dan penafsiran yang kedua, innahu ala raj'i hadzal insan al makhluq min ma'in dafiq. Yaitu Allah mampu untuk mengembalikan manusia yang sudah diciptakan ini dari air yang memancar tadi, ay i'adatahu wa ba'thahu ila daril akhirah. Yaitu dikembalikan lagi, dibangkitkan ke negeri akhirat. Dan Allah laqadir, sangat mampu. Lianna man qadara 'ala al-bada'ah qadara 'ala al-i'adah. Dikarenakan siapa yang mampu memulai, dia akan mampu untuk mengulangi. Wa qad dzakara Allah hadha ad-dalil fil Qur'an fi ghairi ma mawdhi'in. Dan Allah sebutkan dalil yang seperti ini bukan hanya satu tempat dalam Al-Qur'an, sangat banyak. Ya, sangat banyak. Wa hadzal qaul qala bihi ad-Dhahhak wa ikhtarahu Ibnu Jarir. Ini adalah pendapat yang ditafsirkan oleh ad-Dhahhak dan dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Walihada qala, oleh karena itu Allah berkata setelahnya yauma tublas sarair, yaitu hari di mana semua rahasia itu akan diungkapkan. Yaumal qiyamah tubla fihi sarair. Itu pada hari kiamat semua rahasia akan ditampakkan. Apa yang disembunyikan akan ditunjukkan. Ay tadhhar wa tabtu, akan nampak dan muncul. Wa yabqa sirr alaniyah, dan semua rahasia itu akan menjadi sesuatu yang terang benderang jelasnya. Apa yang kita rahasiakan dalam hati kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad thabata fi sahihain an Ibnu Umar, telah ada dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah mengatakan, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yuqal hadha ghadiratu fulan bin fulan. Bahwasanya pada hari kiamat nanti akan
Setiap orang itu akan dikibarkan baginya panji, bendera di sisi daripada tubuhnya. Dan dikatakan, hadhihi ghadiratu fulan min fulan. Ini adalah dulu rahasianya fulan dan fulan. Rahasianya fulan dan fulan. Wa qawluhu fama lahu ay al-insan yaumal qiyamah. Tidak ada bagi manusia pada hari kiamat min quwwatin fi nafsihi. Tidak ada kekuatan bagi dirinya untuk menolak apa yang Allah tetapkan. Wala nasir ay min kharij minhu. Tidak ada penolong sehingga bisa dia keluar dari kedahsyatan hari kiamat. La yaqdiru ala ay yunkida nafsah min adabillah wa la yastati'u lahu ahadun dzalik. Tidak ada yang mampu siapapun dia untuk menghindar dari azab Allah, dan tidak ada yang mampu pula yang bisa menolongnya, tidak ada. Maka kemudian Allah bersumpah lagi. Was-samaa'i dzatir raj'. Dan demi langit dzatir raj' yang menurunkan hujan-hujan. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya apa yang Allah katakan tadi tentang hari kebangkitan itu merupakan qaulun fasl, perkataan yang pasti, yang benar. Bukan angan-angan, bukan cerita, bukan dongeng, bukan ramalan masa depan, bukan. Itu adalah laqaulun fasl, ucapan yang pasti, bukan ramalan. Itu merupakan keyakinan dan kepastian pasti akan terjadi. Wa ma huwa bil hazl, dan itu bukan main-main. Bukan senda gurau, bukan bahan tertawaan yang namanya hari kiamat itu. Innahum yakiduna kaida, silahkan mereka itu mengada-adakan tipu daya untuk menipu kaum muslimin, untuk menghambat dakwahnya kaum muslimin, untuk merendahkan, menghinakan kaum muslimin. Wa akidu kaida, dan aku pun akan merencanakan berbagai macam rencana untuk mengembalikan tipu daya mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tunda sedikit bagi orang-orang kafir di dunia ini untuk mendapatkan kekekalan azab neraka Jahannam. Akan diberi kenikmatan sedikit, suwil. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wahai Rabbku, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman, sentosa, damai, dan berilah rizki kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah jawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Bahkan orang kafirnya juga aku akan berikan rizki. Aku akan biarkan dia hidup menikmati kenikmatan dunia sebentar, qalilan, sedikit dan sebentar. Tetapi kemudian aku akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Ibnu Abbas mengatakan ar-raja' al-matar wa huwa as-sahab fihi al-matar. Ar-raja' was-sama'i dzatur raja' adalah matar, hujan. Yaitu awan yang mengandung air di dalamnya. Wa anhu was-sama'i dzatur raja' tumtir summa tumtir. Demi langit yang dzatur raja', yaitu yang menurunkan hujan, kemudian hujan, kemudian hujan. Subhanallah. Kita enggak tahu airnya dari mana, walaupun orang-orang geografi mengatakan ada proses pengambilan air dari apa itu? Dari laut, namanya proses apa? Proses apa namanya? Lupa nah. Yang nguap begitu. Kemudian naik ke awan, awan ditampung, kemudian diturunkan. Padahal nggak ada yang tahu kapan naiknya. Nggak tahu. Yes, fal muhim, walaupun naik ya. Yang jelas hujan itu turun dari langit, yaitu maksudnya dari awan. Yang Allah simpan awan tersebut. Awan itu ya awan. Ya, enggak ada tampungannya, enggak ada apa, tapi bisa menampung
Air yang begitu banyak, luar biasa. Bahkan kalau Anda lebih cenderung sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan, beliau buka baju beliau dan beliau hujan-hujanan supaya terkena air hujan ini punggungnya. Kenapa? Ya. Innaha lahaditsun. Itu adalah baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air hujan itu barokah. Kenapa? Air yang langsung diciptakan oleh Allah dan baru saja diciptakan kemudian Allah turunkan. Demikian. Jadi anak lebih enggak tahu kalau yang dari air penguapan laut kemudian ya wallah alam. Anak juga enggak pernah melihat. Wallahu a'lam bagaimananya. Yang jelas sebagaimana dalam hadis, air hujan itu diciptakan oleh Allah, baru saja diciptakan oleh Allah kemudian diturunkan ke bumi. Sehingga air hujan itu air yang barakah, air yang mendatangkan kebaikan. Sehingga Rasulullah sampai membuka bajunya supaya terkena barakah. Demikian. Wallahu taala a'lam. Tarji'u rizqul ibad kulla'am, kata Qatadah. Sampai kembali rizkinya Bani Adam di setiap tahun. Kering kemudian diturunkan hujan lagi, tumbuh kembali. Walau la dzalika la halaku wa halakat mawashihim. Kalaulah Allah tidak menurunkan hujan, akan binasa seluruh manusia dan akan binasa penghasilan mereka. Qala Ibnu Zaid, ya, kita selesaikan sedikit ini ya. Tarji'u nujumuha wa syamsuha wa qamaruha ya'tina minha huna. Yaitu akan kembali bintangnya, mataharinya, rembulannya datang dari arah ini dan arah itu. Allah atur sedemikian rupa. Subhanallah. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, kata Ibnu Abbas, huwa insida'uha 'anil nabat. Yaitu bumi sada' diartikan menumbuhkan karena sada' artinya itu membelah. Demi bumi yang membelahkan dirinya. Ketika turun hujan, bumi tersebut menjadi gembur, menjadi subur, kemudian terbelah bumi tersebut, meresap air-air ke dalamnya. Ya, fasalakahu yanabi'a fil ard. Air hujan itu turun kemudian meresap ke dalam bumi, kemudian dari dalam bumi tersebut satu menumbuhkan tumbuhan. Kemudian keluar lagi menjadi mata air. Mata air tersebut keluar menjadi sungai. Sungai tersebut mengairi sawah, kemudian ditampung dalam danau, kemudian mengalir lagi sampai ke lautan. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Tentunya engkau ciptaan ini enggak mungkin sia-sia. Wa qauluhu innahu laqaulun fasl. Qala Ibnu Abbas haqqun, perkataan yang benar. Kata qala Qatadah, demikian pula perkataan Qatadah. Wa qala akhar hukmun adlun. Sesungguhnya ini adalah hukum yang adil. Qaulun fasl bisa diartikan perkataan hak atau hukum yang adil. Wa ma huwa bil hazl. Bukan itu main-main dan senda gurau, bal huwa haqqun jidd. Bahkan itu adalah kebenaran yang serius. Summa akhbara 'anil kafirin bi annahum la yukadzibuna bihi wa yusadduna 'an sabilihi. Kemudian Allah kabarkan mengenai keadaan orang kafir yang mereka mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan dan berpaling dari jalan Allah. Enggak percaya. Ciri orang kafir itu enggak percaya hari kiamat. Enggak percaya akan dibangkitkan. Faqala innahum yakiduna kaida. Silakan mereka membuat berbagai macam tipu daya. Ayyam kuruna bin nas fi da'watihim ila khilafil Qur'an. Yaitu menipu, membuat makar-makar kepada manusia untuk mengajak manusia menyelisihi Al-Quran, untuk meninggalkan Al-Quran. Banyak, baik itu suyu'iyahnya, anti Tuhannya, komunisnya, almaniyahnya, liberalismenya, sekulernya, ya, ataupun yang lainnya, dakwah mereka. Al-Quran supaya dijauhkan dari kaum muslimin. Sampai kalau kita mungkin lihat, silakan survei di anak sekolah, justru waktu kita masih SMP, padahal SMP-nya itu MTS, negeri, unggulan katanya. Nomor 1 atau nomor 2 di Kabupaten Brebes.
Diadakan survei sama guru agama. Yang bisa ngaji itu cuma 30%. Nah, 30%. Ketika itu siswanya hampir 2000. Kalau 30%-nya berarti cuma 600 orang. Berapa? Iya, 600 orang. Berarti 1400 anak nggak bisa ngaji. Sekolahnya di MTS. Subhanallah. Ajib. Itu tahun 2000, sekitar tahun 99 tahun 2000 itu SMP. Nah, zaman sekarang kayak apa? Sudah 19 tahun, 20 tahun yang lalu. Itu survei, masih ingat saya itu. Allahul musta'an. Famahhilil kafirin ay anzirhum la tasta'jilahum. Aku tunggu mereka orang-orang kafir. Aku tidak terburu-buru bagi mereka untuk diazab di dunia. Ya. Justru perkara yang paling berbahaya bagi orang kafir ketika tidak diazab di dunia. Amhilhum ruwaida ay qalila. Aku akan tunggu sebentar bagi mereka. Wasatara madza ahalla bihi minal azabi wan nakal wal uquba wal halak. Dan dia akan melihat nanti pada hari kiamat siksaan, kerugian, kebinasaan, kehancuran bagi orang-orang kafir. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, numatti'uhum qalilan. Kami berikan nikmat kepada mereka secuil, sedikit. Dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dikasih pengaruh, dikasih kekuasaan. Tsumma natarruhum ila adzabin ghalid. Tetapi rupanya diberi kekayaan, kekuasaan hanya untuk mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Demikian akhir daripada tafsir surah At-Tariq. Walillahil hamd wal minnah wa bihi taufiq wal ismah. Dan ini surah ini adalah peringatan bagi kita, ya. Dan Rasulullah ketika berdakwah tauhid diingatkan perkara ini. Diingatkan tentang kematian, diingatkan nanti akan dibangkitkan. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, karena memang kenapa orang-orang kafir itu tidak bisa menerima dakwah kita? Karena mereka enggak percaya akhirat. Makanya mendakwai Yahudi Nasrani yang percaya surga dan neraka itu beda mendakwai orang-orang yang enggak percaya surga dan neraka. Ya. Maka yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, ini adalah salah satu dakwah kepada orang-orang yang tidak percaya tentang surga dan neraka. Enggak percaya tentang hari akhir, enggak percaya dengan hari kebangkitan. Maka kita dakwai. Diingatkan, asal penciptaan kita makhluk apa sih? Ya. Orang-orang kafir kemudian dibuat, ya, jelas kita diciptakan dari air mani yang hina. Kemudian tidak, ini dari hasil evolusi. Evolusi keras jadi manusia. Dan berbagai macam teori-teori yang menyesatkan dari jalan Allah. Tujuannya apa? Supaya lari dari Al-Quran. Supaya enggak ingat kita itu dari apa. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Sekian, semoga bermanfaat dan alafu minkum. Jika waktunya nambah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.